Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kembali saya memperkenalkan diri. Saya Umu Fauzia, salah satu bagian dari Edumace.id, Edumace Private Course. Jadi teman-teman, tadi kita udah sebenarnya memulai live ya, udah beberapa kali, udah 2-3 kali ya kita live, cuman ada kendala ya teman-teman, jaringan. Jadi itulah teman-temannya, sekali lagi itu konsekuensi daripada kita melakukan kegiatan daripada menggunakan dengan zona virtual seperti saat sekarang ini. Jadi selagi menunggu daripada para speakers kita, jadi tadi kita sudah menyelesaikan ya teman-teman ya. Kita sudah menyelesaikan satu pertanyaan yang itu berkaitan dengan tema yang kita angkat, yaitu sekolah itu penting nggak sih gitu ya. Jadi udah ada tadi jawaban dari Kak Iben selaku konsultan Youth National Consultant, ada dari siswa dan juga ada dari guru, yaitu Kak Rati. Jadi kita tunggu lagi teman-teman ya, para speaker kita. Jadi tadi aku sebutin ulang ya Kak, teman-teman ya. Jadi tadi ada yang pertama ada Nur Asmia. Jadi Nur Asmia ini merupakan siswi dari Edman 1 Makassar ya, udah bergabung juga orangnya. Halo Asmia, selamat bergabung kembali ya. Ya, tadi ada kesalahan ya. Jadi Nurasinya tadi ini dari pertanyaan pertama itu dia jawabnya kalau kita tanya Nurasinya sekolah penting nggak penting, Asminya jawabnya pendidikan penting, sekolahnya tidak begitu penting ya. Karena menurut Asminya nilai itu bukan segalanya gitu, dan juga dia berkaca daripada tokoh yang terkenal yaitu Bill Gates, bahwa orang bisa sukses tanpa sekolah. Jadi itu tadi pendapatnya Nurasinya berdasarkan dari apa yang dia dapatkan dan backgroundnya juga sebagai apa yang mempengaruhi daripada pengalaman-pengalaman tentunya. Oke, selanjutnya yang kedua tadi itu ada Kak Ratih ya, ada Kak Rahma atau Kak Rati, yang dimana Kak Rati ini merupakan seorang guru. Tadi Kak Rati itu telah menyimpulkan bahwa sekolah itu penting. Nah, kenapa penting? Karena tanpa sekolah kita nggak pernah bisa tahu gitu membedakan ini penting atau nggak penting gitu. Juga Kak Rati menyampaikan bahwa dengan sekolah kita itu bisa mempunyai haluan gitu. Kita tahu nih karir kita mau kemana. Itu tadi dari Kak Rati juga sudah mulai bergabung. Dan yang terakhir tadi ada dari Kak Iben. Jadi Kak Iben itu merupakan social worker, dan juga Kak Iben itu telah membahas mengenai penting nggaknya itu sekolah, dan Kak Iben pun menjawab bahwa sekolah itu penting dan pendidikan juga penting. Jadi kedua-duanya itu penting. Jadi maksudnya Kak Iben adalah semuanya itu sama-sama gitu, saling terkait dan penting. Semuanya penting. Tindakan penting banget. Kemudian dengan sekolah itu menurut Kak Iben tadi, halo Kak Iben, halo Kak Rati, sudah bergabung kembali. Halo. Iya, jaringannya tadi bermasalah. Jadi tadi Kak Iben itu terakhir bilangnya kayak dengan sekolah itu kita bisa mengembangkan diri ya Kak ya, bisa membangun diri kita gitu, dan yang sebelumnya jadi seorang apa dan jadi apa gitu. Jadi ini kayak terkait gitu teman-teman ya, dari pandangannya seorang siswa, dari Bu Guru, dan juga dari Kak Ratu selaku social worker, dan juga di dalam kegiatan-kegiatan anak, khususnya juga dalam pendidikan itu. Oke, menyambung daripada tadi ada pertanyaannya teman-teman tadi, buat para narasumber kita, itu apa sih motivasi para narasumber kita ini untuk sekolah? Apa ingin mau jadi dokter atau apa gitu? Ya, motivasi untuk sekolah. Tadi kita mulai dari Asmi, sekarang saya mau mulai dari Kak Iben dulu. Kak Iben, halo Kak Iben. Oke, Ya, tadi halo sebenarnya Kak saya sudah Iben. jawab, saya jawab ulang ya. Jadi kalau Jelas ya ditanya Kak? motivasinya, Ya, motivasinya untuk motivasi. sekolah itu mungkin lebih ke motivasinya sekolah lagi kali ya. Kalau ditanya motivasinya sekolah ya dulu karena dikasih masuk ke sekolah gitu sama orang tua Ya. gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Tapi kalau ditanya sekarang motivasinya lebih ke pengen mengembangkan jejaring sih, koneksi networking itu karena melalui networking itu kita benar-benar banyak terbantu dengan banyak hal sebenarnya dan juga itu sebenarnya proses pembelajaran yang menurutku di networking ya salah satu proses pembelajaran yang paling baik dari yang pernah saya rasakan karena kita selalu bisa belajar banyak dari banyak orang gitu jadi itu sih salah satu alasannya adalah ke membangun jaringan dan selain itu selain dari jaringan itu sekolah itu juga sebenarnya sangat akan membantu teman-teman untuk membangun support system kita selain keluarga jadi
support system itu bisa didapatkan dari sahabat, dari teman-teman, dari lingkungan lingkungan paling terdekat kita, which is kalau kita selain keluarga ya, kita lingkungan paling dekatnya biasanya tuh sekolah setelahnya, kayak gitu sih motivasinya. Jadi motivasinya awal-awal nggak ada ya karena disuruh sama orang tua sekolah ya sekolah gitu. Tapi makin Kalau kesini oh waktu ternyata kecil ada ya, maksudnya ya motivasi. udah. Iya waktu Tapi sekarang kecil. pun saya masih mau sekolah kok. Saya lagi prepare untuk Oke. sekolah, jadi hopefully. Jadi gitu ya teman-teman tadi dari Kak Iben bahwa kami dari anak sekolah, Kak Iben juga dulu waktu kecil motivasinya ya dari orang tua tentunya dan sekarang dia menyadari bahwa itu penting karena di sekolah dia bisa dapat networking dan juga berkomunikasi juga dengan orang lain tentunya ya. Sampai menjadi Kak Iben sekarang yang menjadi pendiri dari Sosio Food Indonesia dulu. Keren banget. Selanjutnya kalau dari Kak Ratih nih, Kak Ratih, motivasi buat sekolah apa sih Kak ya? Iya, halo Kak. Jadi kalau saya Ya, halo. sendiri tuh dulu ya, waktu motivasi terbesar saya, kenapa nih ikut sekolah? Mungkin saya adalah salah satu orang yang cepat sadar akan sekolah. Oke. Kenapa saya mengatakan demikian? Halo. Jadi, Ya. sedari SD itu, saya tuh memang cita-citanya sudah mau jadi dosen matematika ya. Makanya penggiringan atau orang-orang sekitar itu memang sudah dari saya mengatakan bahwa kalau kamu ingin menjadi begini nantinya, kamu mesti lebih belajar matematika, lebih menguasai matematika. Makanya ilmu-ilmu di bidang matematika dan IPA itu, misalkan khusus di sekolah itu, saya lebih mendalaminya dibanding misalkan pelajaran-pelajaran lain. Makanya saya cepat tersadar terkait mengapa mesti sekolah begitu. Saya ingin jadi A. Saya ingin menjadi dosen matematika. Itulah sebabnya ketika saya lulus waktu SMA itu saya lulus jurusan administrasi ya. Saya tuh nggak ambil apa karena tujuan awal atau keinginan saya dari awal itu bukan bagian administrasi, tapi kembali ke matematika. Makanya putar haluan kembali ke matematika. Ya, kesadaran lah, kesadaran diri sendiri. Makanya di sini mungkin siswa ataupun kakak-kakak atau adik-adik di luar sana mengatakan bahwa bagaimana caranya kita termotivasi untuk ke sekolah atau minat ke sekolah. Pada dasarnya kalau kita lebih sering disuruh begitu sama orang tua, misalkan itu kan memang prioritas utama ya, disuruh sama orang tua atau guru begitu. Ke sekolah, ke sekolah. Tapi ketika kita yang menjalaninya sendiri akan enjoy begitu. Jadi makanya saya senang ke sekolah karena senang bermain dengan teman-teman. Salah satunya itu Kak. Jadi mungkin itu saja dari saya. Oke, thank you banget ya Kak. Jadi Gimana Kak Asmi? Jadi ada keluar dulu ya Kak, mungkin jaringan ya. Oke, jadi tadi kesimpulannya dari Kak Rati itu dari ini ya Kak, kesadaran, terus akhirnya nemu ini deh, passion gitu. Ternyata oh Kak, aslinya seretnya di sini gitu. Ya halo Kak Iben, selamat bergabung kembali ya Kak. Sorry, tadi ada telepon, jadi pasti sinyalnya ini. Iya, Ya keluar ya. Oke, jadi Asmi, oke, sudah bergabung. Jadi tadi itu dari Kak Rati bahwa awalnya itu yang kesadaran ya Kak ya, tentunya kesadaran yang akhirnya membawa Kak sampai sekarang menemukan passion kita di bidangnya gitu. Nah, sampai sekarang bisa mengajar menjadi dan berprofesi sebagai seorang guru. Oke, itu tadi dari Kak Iben dan Kak Rati. Sekarang dari Asmia nih. Asmia, motivasi Asmia sekolah, yang masih sekolah sampai sekarang ya, masih jadi siswi ya sampai sekarang ya. Motivasinya apa sih? Apa ada juga cita-cita orang tua? Gimana? Silakan. Ya,
Kalau Tempat ditanya motivasi sekolah, setiap orang kan simpan punya standar hidup di masing-masing. sini tuh. Tentu motivasi sekolah saya adalah berdiri di kaki saya sendiri. Maksudnya kedepannya saya ingin memiliki sebuah jaringan yang tidak memenuhi tujuan hidup orang lain. Maksudnya tujuan saya orang lain bekerja untuk saya. Yang kedua, motivasi saya adalah menjadi orang yang berpendidikan. Dengan berpendidikan, impact-nya bukan hanya ke saya, tetapi di keluarga saya ataupun bahkan teman saya. Oh, si ini berpendidikan anaknya ini. Oh, si ini berpendidikan temannya ini. Asminya mungkin belum ada Dan ya motivasi bergabung kembali. terbesar saya dalam dunia pendidikan adalah memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Kan kita tahu kualitas pendidikan Indonesia kita sangat jauh tertinggal ya Kak. Bisa dibilang pendidikan kita tidak baik-baik saja. Seperti itu. Jadi itu beberapa motivasi saya Kak. Oke, jadi teman-teman kita dari sini lihat ya, bahwa ada beberapa pandangan tentang motivasi dan setiap orang untuk menjalani sebuah pendidikan itu atau bersekolah itu beda-beda gitu ya tentunya. Jadi kalau saya sendiri sih ya saya punya tujuan tentunya yang saya mau capai jadi saya sekolah gitu. Jadi tapi ini tadi aku highlight nih yang katanya Asmi bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak. Mari kita bertanya kepada kakak yang sudah melakukan sudah berkunjung ke suatu negara untuk membandingkan kualitas pendidikan dan sistem pendidikan yang diterapkan itu di Jepang ya, Kak Iben ya. Mungkin Kak Iben boleh berpendapat gitu mengenai ini. Karena Asmi bilangnya kayak gini. Jadi kita mungkin bisa melihat juga dari Kak Iben yang sudah berkunjung ke Jepang dan ya mengatakan bahwa Asmi tadi mengatakan bahwa pendidikan kita tidak baik-baik saja gitu. Ada apa nih gitu. Silakan Kak Iben. Oh, saya ya. Oke. Ya, Kalau sebenarnya mau dibandingkan sebenarnya tidak apple to apple untuk membandingkan. Lagi-lagi untuk membandingkan Jepang, kondisi Jepang dengan Indonesia ya karena di sana sangat sudah negara maju sudah sekian tahun dan kita benar-benar kita masih menuju era kemajuan itu dan saya yakin kita akan ada di satu titik suatu hari nanti dengan generasi yang kita punya sekarang yang sudah sangat aware dengan isu-isu yang apa ya yang lebih spesifik ya. Kalau di Jepang itu memang masyarakatnya sudah sangat dewasa gitu, jadi proses sekolahnya juga tidak semata-mata untuk apa ya untuk mencari ilmu saja, tapi memang didukung dengan support pemerintah terhadap guru-guru misalnya salary-nya memang sangat tinggi misalnya, tapi memang tidak hanya itu. Menjadi guru di Jepang itu cash-nya luar biasa. Tidak saya masih bisa bilang kalau di Indonesia itu menjadi guru menurutku tergolong mudah sebenarnya karena saya nggak tahu ya, mungkin bisa diklarifikasi sama Ibu Rati ya karena dirimu guru gitu ya. Tapi maksudku maksudnya di Jepang tuh benar-benar tesnya tuh berlipat-lipat. Kemudian tidak hanya memahami tentang satu saja bukan satu ya, maksudnya tidak harus menguasai mata pelajaran, tapi hampir semua guru di Jepang itu harus bisa memainkan alat musik. Itu yang pertama. Dan harus bisa rata-rata bisa menggambar kayak gitu karena itu adalah artsnya mereka gitu, kayak ya proses kreatif mereka sangat menggunakan proses kreatif untuk belajar gitu dan tidak monoton. Akhirnya proses pembelajaran itu sangat menyenangkan bagi anak-anak di sana, makanya mereka senang sekolah dan menghasilkanlah orang-orang yang mampu membangun negerinya menjadi seperti sekarang kayak gitu sih. Mungkin bisa dielaborate aja lagi pertanyaan di proses diskusinya. Oke, gitu ya Kak. Jadi itu tadi paparan dari Kak Iben yang sudah pernah yang social worker, dan juga pernah mengikuti salah satu program di Jepang ya Kak untuk membandingkan daripada sistem pendidikan yang diterapkan di Jepang gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa faktor tadi. Tadi juga ada sempat di mention klarifikasi nih. Boleh mungkin Kak siapa ya? Kak Ratih selaku seorang guru gitu. Melihat dari tadi pemaparan dari Asminya ke Kak Iben, yang telah melakukan kunjungan langsung tentang melihat sistem pendidikan, gimana nih pendapat dari seorang guru melihat hal ini? Silakan Kak.
Halo Kak Rati. Ya, saya kan. Iya, iya Kak. Jadi tadi kan Kak Iben juga sudah menjelaskan gitu tentang bagaimana alasan kenapa Indonesia dikatakan kayak perbandingannya misalkan dengan negara lain, contohnya salah satunya itu Jepang, yang ada beberapa faktor seperti dari guru, salary dari gurunya, daripada belajar dan sebagainya. Jadi dari kacamata pandangannya Kak Rati gimana sih? Halo Kak Rati, Kak kedengaran? Full, be careful, baby. You okay? Are you okay? Halo Kak Rati. Makanya sepatunya ini. Say hi. Halo, selamat bergabung juga. Jaringan ya. Oke, mungkin jaringannya Kak Rati lagi bermasalah ya teman-teman ya. Oke, di sini um, halo Kak Rati, sudah bisa mendengar Kak? Dengar suara Oh saya, iya ya Kak? sudah. Maaf tadi saya nggak dengar Kak. Oh, oke Kak. Oke, jadi tadi gini, tadi kan Kak Iben telah menjelaskan ya Kak, kan dari Asmia nih tentang katanya Mas kualitas pendidikan masih kurang gitu di Indonesia. Kak Iben juga tadi sudah Oh iya. menyebutkan perbandingan di negara Jepang. Nah, kalau menurut Kak Asmi gimana sih selaku daripada kacamata seorang guru? Gitu. Profesinya ya sekolah dan ya tiap hari tentunya berhubungan dengan pendidikan gitu. Nah, di Indonesia. Ya, seperti inilah. Pada dasarnya sekarang kan yang berubah itu seiring perubahan kurikulum di sekolah. Sekarang yang seperti saya katakan tadi yang sebelumnya bahwa mutu pendidikan sekolah di Indonesia itu kini kian berkembang. Mengapa saya mengatakan demikian? Khususnya lagi karena sekarang program ujian nasional itu kan sudah ditiadakan. Yang tadinya ujian nasional sekarang berubah menjadi AKM. Dan AKM-nya pun berproses dari kelas 11 seperti itu. Tes AKM sendiri adalah baik dari guru, kepala sekolah, maupun siswa-siswanya. Ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi, bagaimana meningkatkan potensi-potensi di sekolah. Jadi sekarang kalau misalkan hanya sekedar peluang untuk mungkin yang dulunya hanya untuk mencari nilai, sekarang pendidikan skala itu semakin bergeser dan semakin meningkat. Menurut saya secara pribadi, apalagi kita kan sebagai guru yang mengalami perubahan atau mengalami masa transisi kurikulum, khususnya karena saya bergulat di dunia pendidikan dan memang seperti itu, saya melihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia saat ini semakin hari semakin alhamdulillah semakin membaik, tidak hanya sekedar menuntut untuk siswanya hanya untuk menugaskan sebagai menguji pengetahuannya saja seperti itu. Jadi tadi ya, kalau mungkin ada Ya itu saja mungkin Kak. ya, oke, iya Kak Rati, terima kasih. Oke, ini ada Oke. pertanyaan ya teman-teman. Jadi seberapa penting sih sekolah formal? Apakah cukup dengan menciptakan lingkungan sekolah, misal untuk anak usia dini atau mereka yang butuh bekerja daripada ke sekolah? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rizky. Oke, siapa yang bisa duluan nih? Boleh mungkin Kak siapa nih? Karena jaringannya masih kurang baik ya. Oke, silakan dulu deh Kak Asmi, silakan Asmi, boleh jawab seberapa penting sih pendidikan formal itu dan apa yang Ya Kak, kalau pendapat saya pribadi, kalau ditanya seberapa penting sekolah formal, kalau persennya ya Kak, kalau dari saya 50%. Kenapa saya bilang 50%? Mungkin kurikulumnya ya yang perlu diperbaiki. Sama seperti pendapat saya tadi,
pembahasan yang diterima di sekolah tidak begitu penting dipergunakan untuk kedepannya. Jadi sekolah formal hanya sebatas pendidikan formalitas saja, tetapi eh, apa ya? Tetapi pendidikan itu tidak amat dipergunakan ketika di industri seperti itu kalau dari saya. Jadi oke, jadi menurut Asmia dengan menciptakan sebuah lingkungan sekolah itu cukup atau harus lebih daripada itu yang harusnya dibuat gitu untuk memajukan dan pendidikan Betul. Kalau saya sendiri sebagai pelajar, saya tentu saya membutuhkan. Saya tidak bilang sekolah itu tidak penting, tapi tidak begitu penting. Dengan bersekolah saya bisa bertemu dengan orang-orang yang berpendidikan. Dengan bersekolah saya bertemu dengan lingkungan yang baik yang tentu akan mengarahkan saya ke jalan yang lebih baik. Berbeda dengan ketika kebalikannya, ketika saya berada di lingkungan yang di luar pendidikan lah, pasti saya akan terjerumus ke tingkah-tingkah yang tidak baik seperti itu. Jadi pendidikan sekolah itu penting, tapi jauh lebih penting ketika pendidikan yang berada di luar pendidikan kan bisa kita dapat dari arah mana saja, salah satunya Edumaca seperti itu. Jadi penting nggak penting. Oke, jadi kalau menurut Penting nggak penting Ibu Kak, karena menurut saya kurikulumnya yang perlu diperbaiki, mungkin terlalu kritik ya Kak, cuman kalau menurut saya pribadi ya itu Kak, untuk mengubah pola pikir seseorang itu sebenarnya banyak di antara kita yang tujuannya sekolah untuk apa sih? Apakah untuk mendapatkan IPK tinggi, apakah untuk mendapatkan ijazah, atau hanya untuk menjaga image di status sosial? Banyak pemikiran seperti itu yang di kalangan-kalangan kita, salah satunya yang saya dapati. Bahkan juga di pendidikan formal itu belum sama yang saya bilang tadi, tidak menjamin kita sukses. Saya kenal seseorang Kak, dia lulusan manajemen keuangan dan hukum, tapi kerjanya sekarang manajemen keuangan adalah pengangguran, dan kerjanya sekarang hukum adalah serabutan. Hal ini menggambarkan bahwa nilai yang tertanam di kertas kita tidak begitu dibutuhkan, tapi yang paling dipentingkan adalah skill kita untuk bersaing dengan orang-orang yang memiliki skill yang lebih besar. Dapat ya. Jadi itu tadi dari Asmia bahwa sekolah formal ya ketika kita mampu gitu, bukan hanya memenuhi kertas kita dengan nilai, tapi ketika kita mampu gitu bersaing secara skill gitu sekolah ya gitu. Tapi ya sih sebenarnya sekolah juga setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda tentunya tentang sekolah ya teman-teman. Jadi ada yang mengatakan penting, ada yang mengatakan dengan alasan lain gitu. Jadi sebenarnya ada sesuatu gitu yang harus dibenahi, apa nanti kita bahas. Soalnya saya mau tanya ke Kak Rati, bisa dengar suara saya Kak? Halo Kak? Halo? Rati? Bagaimana? Apa? Saya putus-putus ya dengarnya. Putus-putus ya Kak? Ya. Ini siapa nih? Giliran siapa nih? Kak Rati dengar nggak? Oke. Ya, Giliran siapa ya Kak? Kak Rati. Kak Rati suaranya belum nggak jelas ya? Ya halo. Oh giliran Ya. saya ya. Iya, Kak Rati tadi Ya. penjelasannya Kak, yang gimana sih seberapa penting gitu sekolah formal, apakah hanya dengan menciptakan sebuah lingkungan sekolah itu enough gitu buat penting tidaknya. Bukan Kak Rati bukan seorang guru,
di sekolah formal ya kayaknya. Ya, mungkin silakan Kak. Oke. Eh, Tadi juga sempat saya menyimak yang pernyataan Asmi bahwa ada rekan atau ini misalkan ketika nanti di jenjang sekolah perguruan tinggi, ketika ijazahnya adalah misalkan manajemen, contohnya kerjanya pengangguran misalkan seperti itu. Jadi pada dasarnya sekolah, tadi kan saya mengatakan bahwa sekolah bagaimana cara kita membuka paradigma siswa-siswi mengarahkan, makanya ada gunanya yang namanya BK. Kita bimbing konseling di situ, dia ke depannya inginnya apa, kita pun sebagai guru bagaimana caranya kita membimbing siswa-siswi menemukan jati dirinya, bakatnya itu di bidang apa. Jadi pada dasarnya kenapa saya mengatakan bahwa beberapa orang di luar sana yang meskipun mungkin basic keilmuannya adalah A, akan tetapi pekerjaannya adalah B, itu ada berbagai faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Jadi misalkan, kalau misalkan jadi tadi manajemen, kenapa dia belum masih nganggur begitu? Mungkin faktornya karena beberapa tempat yang dia ambil belum diterima meskipun seperti itu. Yang contoh kedua, misalkan kenapa yang jalur hukum kemudian karirnya ke depan berbeda. Jadi ada beberapa orang ataupun ada beberapa anak yang secara terpaksa, jadi ini yang perlu Asmi pahami. Jadi ada memang beberapa orang maupun teman-teman itu yang secara terpaksa mengambil jurusan tersebut meskipun minat dan bakatnya bukan hal itu. Ini bukan sebuah rahasia lagi ya. Memang bahkan ada beberapa teman saya pun mengalami hal itu. Misalkan karena pilihannya A, tapi lulusnya di B, karena tidak ingin menganggur, makanya dia lanjut kuliah. Makanya dia lanjutkan hal tersebut. Hanya saja yang mengakibatkan dia belum mendapatkan karir atau memutar haluan dari basic keilmuannya adalah karena memang pada dasarnya dia tidak menginginkan hal tersebut. Akan tetapi, ini lagi ada yang tetapinya Asmi. Kalau misalkan Asmi kan mau merasakan tuh yang namanya memilih atau bergulat dengan lingkungan karir atau di luar sana. Kalau misalkan nih, Asmi, cita-citanya Asmi tadi mau jadi apa? Tadi kan misalkan manajemen, contoh saya ambil manajemen. Tapi ya, ilmu politik. Misalkan nih, ketika Asmi memilih politik dan pada akhirnya Asmi nih impian jadi politiknya itu tidak sampai, pindah ke hukum sama jurusannya kaum itu kan bisa jadi meskipun dia ambil hukum, dia akan beralih fungsi lagi kembali menjadi politik. Makanya segala sesuatu yang menyebabkan karir misalkan ke depan itu tergantung kepada basic atau diri kita sendiri. Jadi kalau khusus sekolah itu hanya sekedar membuka paradigma kita, menambah wawasan. Makanya ada yang namanya kalau misalkan di sekolah itu ekskul, apalagi sekarang sistemnya misalkan pramuka itu adalah ekskul yang wajib. Jadi Asmi harus mengetahui bahwa sekolah sekarang dengan sekolah yang dulu itu sangat jauh berbeda. Mungkin karena Asmi zamannya sudah melalui masa transisi dari karena corona belum merasakan bagaimana nyamannya bersekolah di SMA ya, karena kita dulu waktu belum ada corona. Yang bebas ke sana ke sini, bebas eskul malam kiri kanan. Ya, mungkin masih merasakan yang namanya kerja tugas terus di rumah, hanya pandang layar di kaca. Ya, itu mungkin yang sekarang yang banyak mengubah ataupun mindset siswa sekarang itu yang semakin menurun tentang sekolah karena dia hanya belajar di rumah, belum merasakan nikmatnya bersekolah seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ke kamu. Seberapa serunya bersekolah. Boleh saya lanjut? Sebelumnya Kak, boleh saya sedikit
menanggapi iya. dari Ya. ya. Tadi yang sempat kakak ibu guru bahwa mungkin seseorang yang saya tangkap mungkin seseorang kurang mengenali potensi dirinya karena adanya sekolah online ya. Ya kalau dari saya sendiri sih Kak malah lebih menemukan jati diri saya dengan belajar online. Mungkin dengan saya lebih banyak sharing di Google, lebih banyak menemukan info-info di HP. Mungkin setiap orang punya caranya belajar masing-masing ya Kak. Kalau saya sendiri dari pengalaman saya lebih nyaman belajar online. Saya bisa sendiri, saya lebih bisa mengamati apa yang menjadi kendala saya. Ya dengan belajar online saya lebih bisa menemukan jati diri saya, mungkin lebih banyak menyendiri, lebih banyak berdiam, bisa menambah nutrisi otak gitu Kak. Ya, gitu ya. Oke, jadi tadi problematika tentang ini ya. Kita masuk ke potensi diri. Oke, ini ada pertanyaan nih mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Iben ya Kak, dari Kak Wahida. Pertanyaannya adalah, masih banyak pelajar di Indonesia yang kurang mengenal potensi diri sehingga kadang merasa bahwa belajar di sekolah atau luar sekolah itu kurang penting. Nah, kira-kira menurut Kak Iben nih, penyebabnya apa sih Kak? Jadi ini bisa juga menjawab pertanyaan dari aslinya tadi, dan juga bagaimana tadi tanggapan mengenai paparan dari Kak Ratih gitu ya. Silakan Kak Iben. Kalau penyebabnya sebenarnya lebih ke support sih. Jadi gini, kita kembali lagi ya ke sekolah penting nggak penting gitu. Kenapa saya masih bilang sekolah itu memang penting? Karena gini, kita harus bedakan sekolah dan pendidikan itu apa. Sekolah itu sebenarnya bentuknya gedungnya saja, right? Jadi sekolah itu adalah sistemnya, sistem pembelajaran yang dibentuk untuk menstimulus orang-orang ini yang tidak mau belajar untuk ikut belajar. Jadi itu kenapa ada sekolah. Kalau tidak, itu kenapa ada EduMaca, ada berbagai jenis tempat-tempat bimbingan belajar lainnya sebenarnya. Itu juga sama tidak dengan sekolah? Pasti sama kan? Karena prosesnya adalah ada di kelas, belajar bersama. Terlepas dari apakah hari ini kita ada corona dan tiba-tiba metode belajar kita tidak lagi berada di kelas karena kita bisa bertatapan layar seperti ini, itu lain cerita lagi karena itu benar di luar kontrol manusia. Jadi perlu sebenarnya dipahami bahwa sekolah itu juga bukan satu-satunya cara, bukan satu-satunya jaminan karirnya seseorang. Kamu bersekolah tinggi sampai S3, belum tentu kamu dianggap di sebuah universitas misalnya. Tidak semua orang bisa dijamin karirnya bagus ketika dia bersekolah. Tidak dijamin ya, tapi itu akan menunjang karirnya ke depan. Oke? It's different things ya. Tidak menjamin tapi mampu menunjang karir kita. Jadi kembali ke pertanyaan lagi ke ini Mbak Ida ya. Masih banyak pelajar di Indonesia yang kurang mengenali potensi dirinya. Ini juga salah satunya adalah karena kurangnya support justru dari lingkungan itu. Memang bayangkan kenapa saya setuju dengan Ibu Rati bilangnya sekarang mutu pendidikan di sekolah di Indonesia itu sudah mulai membaik. Alhamdulillah jika seperti itu keadaannya, dan saya juga percaya bahwa kita semakin ke sini akan semakin baik gitu. Tapi artinya adalah tadi tuh saya mau bilang apa ya? Artinya adalah ada memang yang miss dari proses bersekolah, bahwa ketika kita bersekolah, kita tuh masih di usia anak ya. Usia anak itu dari 0 sampai 18 tahun. Kenapa kita dibilangnya usia anak? Di mana kita membutuhkan bimbingan. Bayangkan kalau sekolah di dunia ini tidak ada. Dari tahun kapan? Dari tahun masa purba sepertinya. Which is kita tidak tahu masa purba itu ada atau tidak, memang tidak ada. Itu bentuk sekolah itu sudah ada, meskipun bentuknya tidak dalam kayak ada gedungnya. Tapi seperti kita di umat Islam, kita ada istilahnya bermajelis, mencari ilmu, tapi selalu ada gurunya. Jadi perlu dibedakan, memang sekolah itu lebih ke lokasinya, sistemnya, gedungnya ada dan segala macam. School, we go to school hanya untuk sebenarnya bentuknya untuk menstimulasi banyak orang untuk
Ayo kita bisa belajar kok sama-sama, kita bisa menuntut ilmu. Saya setuju bahwa ilmu itu dan segala bentuk wawasan itu harus dilatih dari diri kita sendiri, karena mau bagaimanapun sekolahnya, kalau dari orangnya tidak mampu membangun dirinya sendiri, maka pasti juga dia akan tertinggal. Tetapi proses sekolahnya itu kenapa harus ada untuk menstimulasi kita ini yang kita tertinggal gitu kan. Ih, teman-teman saya sudah bisa ini, bisa itu. Kok saya belum bisa? Itu sebenarnya proses menstimulasi kita supaya kita bisa jauh lebih baik juga. Dan ketika kita bersama-sama lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu, saya yakin negara kita bisa jauh lebih baik gitu ke depannya. Karena tidak satu orang yang menjadi baik, ada ribuan orang yang ikut baik. Fungsinya sekolah sebenarnya selain untuk membangun karakter, membantu kita untuk pembangun karakter itu, dan juga tadi saya jangan pernah lupa bahwa sekolah, lingkungan itu sangat penting untuk membangun support system kita. Ada orang yang punya keluarga yang toksik. Kira-kira kamu kemana lagi mau cari dukungan lain kalau keluarga kamu tidaklah menjadi support system yang tepat? Pasti kamu akan ke lingkungan yang paling dekat. Dan sebagai seorang anak yang bersekolah, lingkungan yang paling dekat adalah sekolah pasti. Dan pasti kita akan temukan sahabat-sahabat. Kalaupun kita punya sekolah dengan lingkungan yang toksik, pasti kita punya keluarga. Jadi kayak dan harapan saya sebenarnya dengan guru-guru ya, termasuk tadi saya kaitkan dengan pertanyaannya dari Ibu Wahida yang juga seorang guru ini, kita perlu mensupport tidak hanya tugas seorang guru, tapi tugas kita semua sebagai orang yang sudah bersekolah. Kita perlu betul-betul mensupport setiap anak yang sedang bertumbuh untuk bisa menemukan potensi dirinya. Ayo kita support dia sukanya di mana dan apa yang bisa dia misalnya ada yang suka public speaking, oh ya berarti potensi public speaking yang harus dikembangkan. Seperti misalnya apa? Kalau orang yang senang public speaking itu biasanya kepercayaan dirinya itu udah ada gitu. Tinggal dilatih lagi, seperti misalnya apakah cara bicaranya harus lebih terstruktur gitu. Dan proses itu dimulai dengan dengan proses interaksi. Ingat ya, manusia itu diciptakan sebagai insan sosial gitu. Kita nggak pernah bisa lepas dari proses interaksi dan bersosialisasi. Jadi di sekolah itu adalah proses kita mempelajari social sense-nya kita, empati, simpati. Kita balik lagi ke dampaknya online sekarang. Kira-kira teman-teman yang sekarang tiap hari ngadepin laptop misalnya, handphone, terus belajar sendiri, proses penyelesaian masalahnya tidak akan sama dengan orang yang ada di sekolah, yang duduk bermajelis misalnya. Kenapa? Karena proses berpikir bersama. Meskipun teman-teman bisa beronline juga ya, melakukan pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah bersama-sama melalui online, tapi tidak akan sama ketika kita berinteraksi secara langsung. Kenapa? Karena di situ kita akan mempelajari cara berpikir orang secara baik. Kita akan mempelajari, oh ya, ada banyak sekali hal yang hilang ketika proses pembelajaran online ini dimulai. Saya yakin Ibu Rati setuju dengan itu ya. Ada banyak sekali yang hilang, seperti tadi proses empatinya kita terhadap teman-teman kita, simpatinya kita bagaimana, proses kita, justru itu kembali ke diri kita mengenali diri sosok kita sebenarnya. Oh ya, saya sebenarnya, apakah saya anak yang egois? Apakah saya anak yang jahat? Apakah saya psikopat? Dan segala macamnya. Seperti itu sih, jadi kayak gitu sih, jadi kayak untuk menjawab Ibu Wahida ini, kita hanya butuh support yang lebih mensupport anak-anak muda jauh lebih besar sebenarnya sekarang sih. Dan sekarang sudah banyak caranya toh untuk mensupport anak muda, semoga bisa lebih kreatif lagi ke depannya. Dan termasuk salah satu caranya ini adalah Live IG ini sebenarnya. Benar. Betul sekali. Jadi benar ya teman-teman, kata Kak Iben bahwa salah satu bentuk support buat anak muda adalah dengan adanya Edumaca kita ini. Dan juga kalau teman-teman mau lebih dalam lagi belajar, bisa ke edumaca.id. Oke teman-teman, jadi benar banget kalau misalkan dari semuanya ini saya juga mengalami ya Kak ya. Selama ini saya dari maba di lanjutan ini, saya dari maba tahun 2020 sampai sekarang, kan sudah mau berakhir ya, 3 semester aja, itu sampai sekarang saya belum pernah bertemu sama teman kelas saya, yang at least itu sekali aja gitu, belum pernah. Jadi walaupun teman-teman saya itu, ini sedikit cerita ya, teman-teman saya yang kan kalau misalkan di teman kelas itu orangnya orang-orang dewasa semua. Saya mau melihat gitu seberapa jauh saya mampu gitu kayak berdiskusi secara langsung. Itu pasti feel-nya beda kalau kita lewat kayak gini gitu.
beda banget. Jadi saya mau lihat, ini kan ada teman-teman yang S1-nya dari mana, S1-nya dari negara apa. Saya mau ketemu gitu, mau lihat interaksinya kayak gimana. Ternyata sampai semester akhir pun ini saya belum bertemu sama sekali, dan sepertinya sampai wisuda belum ketemu. Jadi memang ada perbedaan gitu, ada rasa yang kurang pas gitu. Dan yang kedua, saya juga setuju kalau misalkan sebenarnya bukan soal jurusannya, tapi tentang bagaimana kita mengenali potensi diri. Saya dulu suka banget, saya dulu ya Kak, suka banget sama bahasa Inggris. Saya mau banget jadi dosen bahasa Inggris. Sekarang saya anak hukum, jauh banget ya. Tapi karakteristik keilmuan dan juga kebutuhan itu semuanya nyambung gitu. Jadi kembali ke diri kita aja potensinya. Tapi benar kata Kak Iben kalau kita butuh support. Nah, di sini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Selin yang gini ya Kak, kan biasanya sekolah itu ada kelas unggulan dan kelas biasa. Ada anak-anak kelas unggulan nih. Kelas unggulan itu anak-anaknya yang sudah melalui tes atau apa, dan ada kelas biasa gitu. Nah, di sini ada apa ya, disintegrasi, ada kesenjangan gitu. Yang dimana kadang orang-orang yang seharusnya punya passion yang bukan hanya di situ, justru lebih malah ditempatkan di kelas biasa yang semangatnya tuh menyala langsung turut gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak, bukan anak unggulan, jadi nggak usah terlalu semangat belajar. Nah itu ada yang kayak gitu gitu. Kemudian di sini juga disambung dari pertanyaannya Selin. Ini Selin itu mau sekolah di luar negeri, tapi ada hambat apa, misalnya aku ini sekolah swasta tapi mau kuliah di luar negeri, itu ada hambatan nggak sih? Kemudian apakah ada beberapa sekolah yang diprioritaskan dalam tanda kutip sekolah unggulan? Nah, kayak jenjang-jenjang unggulan dan tidaknya itu sebenarnya gimana sih Kak menurut Kakak? Apakah penting gitu memisah-misahkan daripada anak unggulan sama anak yang bukan anak unggulan, anak yang bersekolah di negeri dan swasta? Dan kadang hal-hal ini kalau memang pendidikan itu berasal daripada lingkungan yang mempengaruhi kita, bagaimana kita berinteraksi dan sebagainya, otomatis hal seperti ini membuat surut daripada semangat belajar orang-orang yang berkuliah yang masih di bawah. Kita tuh merasa di bawah, seperti misalkan merasa bahwa aku cuma swasta, kamu negeri, aku sekolah biasa, aku bukan unggulan, kamu unggulan gitu. Ini bagaimana sih pendapatnya kakak tentang hal ini gitu? Ini juga Kak Selin kan mau kuliah di luar negeri tapi dari sekolah swasta. Gimana sih Kak, apa dia mampu gitu bersaing dan masuk ke dalam sekolah-sekolah di luar negeri walaupun ya sekolah itu unggulan kayak gitu? Mungkin boleh dijawab dulu dari siapa ya? Pendulu lagi nih. Mungkin boleh Kak Iben dulu deh. Oke. Sebenarnya kita memang tidak pernah bisa menghindari proses kasta yang dibentuk oleh manusia sendiri sebenarnya. Kalau saya boleh bilang, proses unggulan, tidak unggulan gini ya. Sekarang proses pendidikan itu sudah mulai inklusif. Artinya semua equal, semua sama. Tidak boleh lagi ada yang dibedakan, baik itu yang teman-teman yang tidak difabel dan yang mengalami difabilitas. Artinya seperti ini. Tidak ada masalah kamu sekolah di mana, kuliah di mana, seperti yang tadi Bu Rati jelaskan. Beliau itu sekolah di ujungnya Bantaeng. Saya nggak imagine ya sejauh apa itu. Dan saya sangat salut banget sih. Semoga terus istiqomah di sana ya Ibu Rati. Artinya gini, tidak ada yang bisa menjamin masa depan seseorang itu selain, sebenarnya lebih kembali ke kita lagi. Tergantung usaha kita dan cara kita mencari ilmu sebenarnya. Saya selalu tergantung dari bagaimana usaha kita itu akan sangat berbanding dengan hasil. Jadi jangan ikut mengkotak-kotakkan diri sebenarnya. Saya sangat mau encourage teman-teman. Kita tuh tidak ada bedanya dengan orang yang tinggal di ujung sana gitu. Kita punya sama-sama waktu 24 hours a day gitu, 24 jam sehari. Jadi proses mengkotak-kotakan itu sebenarnya terkadang justru datang dari diri sendiri. Saya ini anak swasta, bukan anak negeri. Terus kenapa gitu? Misalnya ya, kalau saya mau emosi, saya mau bilang kayak gitu. Atau karena kita tidak bisa mengontrol proses pengkotak-kotakan itu yang dibentuk oleh sistem sosial itu sendiri gitu sebenarnya. Jadi dan itu tidak bisa memang kita kontrol. Artinya memang akan selalu ada seperti itu. Itulah kenapa kita harus selalu maju bersama melalui sekolah. Karena proses pengkotak-kotakan itu karena selalu ada yang tertinggal, dan orang yang tertinggal itu adalah orang-orang yang dianggap tidak mampu.
Nah, bayangkan kalau sekolah saja tidak ada. Can you imagine what will happen gitu in the world gitu ya. Jadi padahal kita mau maju bersama gitu. Jadi banyak sekali akan yang berdampak jika sekolah ini tidak ada. Karena itu adalah sistem yang kita bangun untuk bisa sama-sama maju gitu. Jadi stop mengkotak-kotakan diri. Tidak ada masalah kalian teman-teman di sini mau ada di ujung mana dan ujung mana. Kita semua hidup di bumi yang sama, berpijak di tanah yang sama. Kemudian kita hidup dengan waktu yang sama. Go ahead. Seize the day gitu ya. Silakan wujudkan impian kalian dan jangan pernah takut bermimpi. Oke, itu tadi dari Kak Iben. Jadi Kak, jadi Selin ini walaupun dari swasta bisa ya Kak berpeluang ya Kak untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan di luar negeri. Bisa banget. Nanti Edu Maca bantu. Tenang, sabar. Ada Edu Maca. Konsultasi Mas, pendidikan. iya. Silakan konsultasi sama Edu Maca. Oke benar. Jadi Selin bisa langsung hubungi admin dari Edu Maca ya. Boleh banget. Oke. Silakan Kak Raffi selanjutnya gimana nih Kak tentang pengkotak-kotakan tadi yang dikatakan oleh Kak Iben yang memisahkan dari anak unggulan sama anak yang anak biasa dan anak swasta dan anak sekolah negeri baik juga universitas. Silakan Kak. Ya, oke. Jadi begini ya, semenjak saya mendalam yang namanya sebagai seorang guru, apalagi status saya guru, kemudian di sekolah saya ataupun di ini, saya memang sebenarnya melihat seperti ini Kak. Mungkin saya sedikit membocorkan sebenarnya. Pada dasarnya, yang tadi proses pengkotak-kotakan bahwa ada sekolah unggulan, ada sekolah tidak unggulan, dan sebagainya itu sebenarnya memang benar bahwa sekarang proses sekolah-sekolah unggulan itu sekarang itu sudah. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa karena saya juga basicnya bagian bidang kesiswaan, dan saya juga sering join dengan universitas-universitas siswa untuk masuk ke universitas seperti itu. Jadi memang mungkin untuk asmi ke depannya pada dasarnya di sekolah itu baik di negeri memang ada beberapa sekolah yang memiliki jalinan kerjasama. Jadi ini lagi tanda kutip yang perlu diketahui. Ada memang beberapa sekolah yang memiliki jalinan kerjasama bersama tertentu ataupun telah memiliki kuota di universitas tersebut. Jadi contohnya saya seperti ini. Sekarang misalnya karena saya mengajarnya di sekolah negeri, contohnya saja ketika Asmi mungkin sekarang sudah diproses saringan nih oleh guru-gurunya. Ya, kedengaran jelas nggak? Ya, mungkin sekarang karena sekarang kan prosesnya itu sistem berbasis rapor. Jadi ada yang namanya jalur berprestasi. Inilah sebabnya yang tadi mungkin yang dikhawatirkan oleh Selin. Apakah betul ada sekolah yang langsung rekrutmen bisa ke luar negeri begitu? Ataupun di sekolah-sekolah dalam negeri. Jadi saya bisa katakan itu bisa tergantung dari kerjasama dari sekolah tersebut. Contohnya saja begini, sekolah yang ada di kota dengan sekolah saya khususnya, karena proses ketika mendapatkan jalur sekolah, karena siswa saya tingkat nilainya rendah dibandingkan siswa yang tingkat nilainya tinggi, makanya kotanya akan dialihkan ke sekolah-sekolah yang nilai prestasinya lebih tinggi. Itu tanda kutip. Ini mungkin sedikit bocoran aja. Jadi contohnya saja, kalau misalkan sekolah-sekolah, mungkin teman-teman bisa melihat school-school swasta, apalagi school-school yang berbasis internasional, ataupun sekolah-sekolah swasta yang langsung bisa kerjasama ke sekolah internasional, itu ada sistem kotanya. Jadi ada beberapa kota, misalkan 10 orang siswa bisa masuk ke universitas tersebut. Hanya saja saya sependapat dengan Kak Ibet tadi, mengatakan bahwa siapapun kita, berada dimanapun kita, baik di sekolah
yang jauh di pelosok atau dimanapun itu ada jalurnya, kita mampu bersekolah di luar negeri. Jadi jangan berkecil hati. Hanya saja mungkin prosesnya yang tadi kan ada yang namanya jalur mandiri, jalur berprestasi, ataupun jalur-jalur yang lain. Itulah mengapa ada banyak jalur begitu. Mengatakan, ih sekolah saya kok nggak ada prestasinya di universitas ini ya, nggak ada rekrutmen untuk universitas yang saya pilih ya. Eh, ini mungkin karena jalinan kerjasama dari sekolah tersebut yang tidak ada. Jadi sekali lagi, siapapun kita dan dimanapun kita, lebih baik memperbaiki potensi diri bahwa kita betul-betul layak. Ini yang perlu kita pahami. Kita betul-betul layak dimanapun kita berada. Kita bisa mampu bersaing dengan siapapun orangnya, karena pada dasarnya kita hanya akan bersaing pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Jadi setiap kali sering mengatakan pada siswa-siswi, yang kamu hadapi sebenarnya dirimu, bukan diri orang lain. Si A hebat, si B hebat karena apa? Karena dirinya sendiri, bagaimana dia mendobrak ataupun menggapai hal-hal yang mungkin ambisi-ambisi yang betul-betul yang dia inginkan. Jadi kembali pada diri, siapapun kita, kalau misalkan mau ke luar negeri dimanapun itu, kalian terserah bebas. Tapi kalau dikatakan sekolah unggulan dan sebagainya, kembali lagi saya katakan bahwa pada dasarnya adalah sebuah jalinan kerjasama dari sekolah tersebut. Mungkin itu saja, Kak. Oke, jadi kembali ke personnya aja ya Kak ya. Jadi kita bagaimana bisa bersaing dengan meningkatkan potensi diri kita sendiri. Jadi jangan mau karena kita jangan insecure duluan dengan pemetaan-pemetaan gitu ya, kotak-kotak itu bahwa kita ini bukan dari sesuatu yang wow, tapi why not gitu kita coba untuk mengasah potensi dan atau skill kita itu, kemudian kita yang bisa mengharumkan menjadikan sesuatu yang tadinya itu misalkan tidak terlalu dikenal menjadi dikenal karena ada loh siswanya kayak gini gitu yang kuliah di luar negeri, ada loh siswanya kayak gini gitu sih menurut aku. Karena ya apa ya, jangan kita kalau misalkan orang-orang terlalu sudah biasa dengan eh, pemikiran bahwa dia besar karena dari sini loh, tapi kenapa sih kita nggak besar dari karena saya ada di sini gitu. Jadi karena ada saya gitu, karena ada aku dari sekolah swasta ini, saya mampu mengharuskan sekolah ini bahwa dia punya siswa atau mahasiswa berprestasi seperti saya gitu, sehingga mampu gitu itu tadi ya untuk saya lihat. Kemudian bisa mungkin dipaparkan dari segi sekolah ya, dari siapa namanya Asnia, gimana sih Asnia menurut Asnia dari sekolah peserta petani, kalau Asnia negeri ya gimana, satu Makassar. Oke, silakan Asnia. Iya Kak, sebetulnya karena saya sekarang kan sebagai pelajar dengan sistem kotak-kotakan tadi seperti yang kakak-kakak bilang, sebetulnya menurut saya hanya mematahkan semangat pelajar. Ya kalau pelajarnya beranggapan ya saya tidak ada apa-apanya masuk ke jalur ini, saya tidak mampu, ya bisa down, patah semangat karena sistem pengkotak-kotakan itu. Jadi itu ya, itulah menurut saya Kak, sebagai seorang pelajar mematahkan semangat kita. Kalau tidak percaya diri itu Oke, lengkap ya Kak ya. Oke, jadi memasukkan semangat benar sih kalau misalkan unggulan dan tidak unggulannya gitu. Saya merasakan waktu SD ya, saya termasuk orang yang dari kelas biasa. Tapi itu tidak menutup bahwa sekarang saya gimana dan gimana itu dari kelas biasa itu. Itu tapi saya mampu percaya kalau waktu I can do it gitu. Saya bisa dengan skill saya dan ya dengan apa yang saya punya. Jadi untuk Selin jangan pernah mau patah gitu karena dari sekolah swasta ataupun dari apa ya, hal-hal yang dijustifikasi orang lain kepada Selin gitu atau tempatnya Selin, tapi buatlah tempat itu orang-orang yang menjustifikasi bahwa swasta ataupun tidak unggulan itu suatu saat akan berkata bahwa Selin itu
ternyata hebat dan ya mampu mengharumkan dari yang dulunya tidak terlirik menjadi dilirik gitu. Jadi kembali ke potensi diri menurut kakak-kakak. Ya. Kita bersaing secara skill ya, bukan dari mana asal kita. Oke, ini udah masuk ya minggu terakhir kita membahas di malam minggu ini. Oke, setelah tadi panjang lebar tentang pendidikan, sekolah dan perangkat-perangkatnya dan sebagainya, kita sampai kepada bagaimana sih solusi yang kakak-kakak semua tawarkan tentang pendidikan sekarang. Solusi yang mungkin bisa menjawab daripada pertanyaan gitu. Ini solusi berdasarkan dari 3 orang yang berbeda latar belakangnya yang akan menyimpulkan tentang solusi yang saya tawarkan adalah seperti ini. Yang saya harapkan dan juga harapannya ya dengan solusi tersebut, solusi untuk pendidikan negeri kita. Karena seperti dari amanat undang-undang bahwa pendidikan juga itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tugasnya juga bukan cuma tugas dari pemerintah tapi juga tugas kita sebagai pasangan gitu di lingkup sosial untuk saling support seperti terkait tadi gitu support kita masih dalam kegiatan ini. Mungkin untuk fungsi ini saya persilahkan dulu untuk Ibu Guru Kak Ratih, silakan Kak. Solusi apa sih yang Kak Ratih tawarkan melihat dari kondisi pendidikan dan dari background Kak Ratih dari seorang guru yang setiap hari berdiri mulai dari pendidikan. Silakan Kak Ratih. Mungkin karena ini lagi hot-hotnya, dan kemarin juga saya adalah bukan salah satu ya, karena memang saya adalah seorang tentor P3K yang sekarang pengembangan guru untuk guru-guru. Jadi alhamdulillah kemarin itu saya salah satu seorang yang menjalin kerjasama di dinas saya mengajar seluruh guru honor di Kabupaten Bantaeng. Jadi perlu kakak ketahui dulu. Jadi yang solusi yang saya ingin tawarkan sebenarnya seperti ini. Mengapa P3K itu ataupun sekolah-sekolah itu mungkin ada yang menganggap itu dipandang rendah atau apa? Karena mengapa di sini ya Hasmi lewatnya ya saya lanjut karena apa? Contohnya saja kemarin ketika seorang guru atau orang-orang yang ingin mengajar kepada siswa-siswinya itu seperti pemahaman tadi Kak Ibe, dia betul-betul tidak memahami kriteria atau bidang ilmunya dalam mengajarkan dalam sekolah. Makanya kemarin proses perekrutan P3K guru, karena saya di sini langsung menyerumus kepada gurunya dan kepada siswanya, karena yang berpusat itu untuk membangkitkan sekolah-sekolah adalah seorang guru, karena saya juga adalah seorang guru. Dan kemarin saya juga mengajar guru-guru seluruh honorer. Jadi saya mengatakan seperti ini. Kenapa kemarin, bayangkan saja kakak, seluruh Sulawesi Selatan yang lulus passinggrade saja itu kemarin itu kan rendah. Ini bisa dapat dikatakan bahwa tingkat pengetahuan atau tingkat pengetahuan apalagi seorang guru itu yang rata-rata boleh dikatakan 70% guru-guru honor itu jatuh pada bidang studinya sendiri, bukan kepada bidang materialnya. Sehingga untuk perbaikan sekolah-sekolah ke depannya, bagaimana caranya seorang guru yang betul-betul mengajarkan bidang studinya atau misalkan kembali kepada background bidang dasarnya, betul-betul harus paham atau mengetahui apa yang dia ajarkan. Tidak hanya sekedar mengajar, melaksanakan tugas di sekolah, kan ada tuh beberapa guru yang seperti itu, datang, mengajar, kita kan pasti alami, sudah datang, absen, tanda tangan, beri tugas, oke, beres. Ya, cara memperbaiki sistem sekolah itu, ya mulai kembali dari gurunya, apakah dia kualitasnya bagus atau bagaimana. Jadi, perbaikan mutu ke sekolah itu nanti adalah guru. Jadi salah satunya ini yang tadi, sekarang guru-guru mulai sadar bahwa tingkat keilmuannya itu sekarang rendah. Buktinya apa? Buktinya kemarin mereka semua rata-rata tidak lulus khusus untuk kompetensi teknis, khusus untuk kompetensi bidangnya sendiri. Ya mungkin itu saja Kak. Oke, jadi ya kita sebagai guru yang harus mendalami daripada konsentrasi, nggak sekedar ngajar aja pulang absen udah selesai, nggak gitu ya Kak yang terang ini.
untuk lebih memperbaiki daripada dunia pendidikan yang di negara kita ini. Oke, mungkin mulai dari Asmia, silakan Asmia. Asmia itu kan tadi yang ini ya, yang mengatakan bahwa sekolah itu nggak terlalu penting, tapi pendidikan penting. Tapi apa sih solusi yang bisa ditawarkan Asmia? Pokoknya kayak gimana dan apa gitu? Silakan Asmia. Sesuai sebetulnya dari sesuai apa yang saya butuhkan, saya apa gimana ya Kak jelasinnya? Nggak apa-apa ya. Jujur aja, yang jujur. Kita butuh suara yang lebih jujur dari Iya. dari dirimu deh. Silakan Asmia. Sebetulnya saya membutuhkan sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat proses berpikir lebih mendalam. Contohnya karena saya senang di bidang public speaking, saya harap di dunia pendidikan formal itu menempatkan public speaking pada pelajaran yang wajib, seperti itu Kak. Karena dimanapun public speaking itu kan dibutuhkan, baik bahkan sangat dibutuhkan nanti di dunia kerja. Selanjutnya saya berharap nanti akan ada perbaikan untuk menempatkan pembahasan kontrol diri dalam bidang pendidikan itu, karena yang saya rasa saya sulit menemukan hal-hal itu di sekolah. Bahkan kalau seperti tadi yang saya bilang, bahkan kalau tidak ada yang namanya sekolah online, mungkin sampai sekarang saya sulit menemukan jati diri saya. Tapi di satu sisi saya mudah belajar online, tapi satu sisi saya membutuhkan sosialisasi dengan teman-teman. Seperti itu Kak. Jadi ada kebutuhan Asmia yang memang bersangkutan, yang membuat Asmia berpandangan demikian ya. Jadi harus ada penjurusan seperti minatnya di public speaking, dan juga bagaimana dia menciptakan sebuah lingkungan untuk membentuk dirinya sebagai seorang pelajar. Oke, that's good. Selanjutnya dari Kak Iben, silakan Kak. Aduh, Kak Iben yang menunjukkan terakhir berarti ya, ini sesi terakhir. Good. Oke, sebenarnya gini, saya sempat mau concern dulu sama yang dikatakan tadi Asmi. Jadi Asmi, ada istilah di keilmuan itu namanya technical skill dan soft skill. Technical skill itu adalah hal-hal yang teman-teman pelajari berkaitan ilmu sekolahnya, seperti fokus pembelajarannya, bagaimana. Semua yang tadi Asmi sempat jelaskan itu adalah soft skill. Jadi proses mengontrol emosi, penyelesaian masalah, kemudian public speaking, itu semua soft skill, masuk di soft skill. Dan itu hal yang bisa didapatkan di luar sekolah, betul. Gitu ya. Itu teman. Jadi kalau ditanya kira-kira apa sih sarannya untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia lebih tepatnya, yang pertama mungkin adalah saya setuju dengan Ibu Ratih yang mengatakan bahwa kita harus memperbaiki kualitas guru, itu yang lebih utama. Perketat proses penyeleksian sekolah di sekolah ya, pada proses ini di guru. Yang kedua, itu harus sejalan, seiman, sebanding dengan gaji atau honor yang didapatkan oleh guru. Tidak boleh main-main sama yang begituan. Itu yang paling saya tegaskan sebenarnya. Karena guru yang sejahtera itu guru, menurutku ya, lebih ke individu semuanya sih. Kayak setiap individu yang sejahtera itu adalah bisa mengeluarkan semua effortnya, usahanya, untuk setiap perbaikan yang lebih maksimal. Jadi perlu ada peningkatan salary guru yang sebenarnya sekarang dianggap sudah meningkat karena sudah ada berbagai macam sertifikasi dan segala macamnya. Tapi itu tidak sejalan dengan proses penyeleksian terhadap kualitas guru itu sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kurikulum kita di dalam pendidikan harus paling tidak disesuaikan dengan tumbuh kembang otak setiap individu. Jadi kan kita tuh punya ada tahap perkembangan ya, dari 0 sampai
7 tahun seperti apa, 7 sampai 15 tahun seperti apa, 15 sampai 20 tahun seperti apa, itu harus disesuaikan dengan tumbuh kembang otaknya setiap anak gitu. Jadi proses penerimaannya itu bisa sejalan seperti tadi kayak kata Ismi. Ismi itu lebih butuh penguatan di public speaking karena Ismi sudah Asmi sorry. Asmi udah sadar bahwa itu adalah hal yang paling dibutuhkan di dunia kerja. Tapi itu baru disadari di usia 15 ke atas. Usia anak di 0, misalnya usia sekolah ya 7 sampai 14 tahun itu belum terlalu enggak lah bahwa kita butuh itu. Tapi di usia 15 sampai ke atas kita tuh udah butuh, temanku sudah bisa bicara di depan umum misalnya. Itu kita iri loh. Sudah bisa bicara di depan kelas, dan itu yang tidak dimiliki teman-teman atau adik-adik sekarang yang sekolah online. Ada miss memang di situ, tapi sekolah offline itu sangat mempengaruhi proses kepercayaan diri manusia gitu, kita ya secara individu. Itu sih, jadi lebih tadi ada 3 ya poinnya, adalah yang pertama kualitas guru, kemudian kurikulum, dan tidak, yang pertama guru, kemudian salary, kemudian kesejahteraan guru sih lebih tepatnya, dan kurikulum tadi. Itu yang perlu diperhatikan banyak. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Semangat ya Asmi untuk keberlangsungan pendidikannya. Tadi Bu Rati mana hilang? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke. Iya, tadi udah lengkap banget ya Kak. Cuma ini Kak Rahma keluar, sepertinya ada ini, kita lihat ini bergabung kembali. Oke, jadi dari tadi kita sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi sekolah, apakah sekolah penting atau tidak penting? Sekolah penting ya, gitu. Penting untuk bagaimana bisa mengarahkan atau bisa membuat kita tahu roles kita ke depan kayak gimana. Seperti yang dikatakan tadi bahwa sekolah itu tidak menjamin sukses, tapi mampu menunjang karir, gitu ya, seperti dikatakan Kak Ibu tadi. Dan dari sekolah, menurut Kak Asmi, bahwa dari sekolah itu kita bisa tahu penting tidaknya sekolah itu ya, kita harus sekolah dulu gitu, kita harus merasakan sekolah dulu. Dari sekolah kita bisa tahu untuk membedakan semua itu. Dan dari Asminya kita bisa belajar banyak bahwa kita tidak boleh hanya melihat satu sisi daripada pandangan-pandangan orang yang mungkin sudah berbeda zaman dengan kita. Mungkin anak-anak di seusia Asminya yang sekarang ini lagi menapaki pendidikan di sekolah menengah atau ya sekolah menengah itu ya berbeda pada zaman kita. Jadi kita harus mendengarkan juga daripada apa yang dikatakan itu. Kita lihat kebutuhannya seperti apa, karena melalui Asminya kita bisa menemukan win-win solution dan juga apa yang menjadi hambatan, dan juga bagaimana proses penyelesaian yang sudah tadi kita bahas panjang lebar ya teman-teman. Jadi pendidikan bukan cuma tugas untuk apa ya, tugas untuk pemerintah ke kita gitu, tapi bagaimana kita juga mampu untuk bisa berkontribusi lebih dalam dunia pendidikan. Jadi hal ini live kali ini merupakan salah satu bukti bahwa kontribusi anak muda dalam dunia pendidikan dan peduli terhadap pendidikan itu masih ada dan masih tinggi sekali begitu. Kami ada di sini melalui EduMaca dengan program EduMaca kita menghimpun daripada anak-anak muda dari berbagai latar belakang dan juga bidang-bidangnya masing-masing untuk mampu dalam mengungkapkan apa sih yang menjadi kepentingan dari bersekolah itu sendiri. Itu sesuai dengan amanat daripada alinea keempat Undang-Undang Dasar, bahwasannya pembukaan Undang-Undang Dasar bahwasannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Itu kita telah melaksanakan salah satu amanat ya dari Undang-Undang Dasar. Semoga Asmina dengan tadi dan juga seluruh para siswa dan juga mahasiswa dengan adanya sharing session kali ini, adanya EduMaca Cerita ini, kita telah bercerita mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia, bagaimana sistemnya, dan kita tidak bisa selalu menyalahkan sistem-sistem, tapi kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri. Apa sih yang kita butuhkan? Kita itu butuh lingkungan seperti apa ya? Kita yang ciptakan, kita yang cari, kita yang gali. Salah satu bentuk menggalinya adalah dengan bergabung daripada EduMaca Cerita ini. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan oleh Kak Iben, ada juga Asmia dan juga Kak Rati, Bu Guru. Terima kasih banyak. Tadi juga sempat ada hambatan-hambatan, tapi tetap sabar untuk bergabung bersama kita. Ini adalah salah satu tantangan ya Kak ya. Semoga ini semua bernilai ibadah dan juga kita bisa mendapatkan feedback baik daripada hal-hal yang kita lakukan dalam bidang kepemudaan. Jadi teman-teman, itu tadi live dari EduMaca Cerita. Live ini akan disimpan di Instagram dan juga akan di-share di YouTube daripada edumaca.id. Terima kasih untuk kakak-kakak sekalian. Semoga ini bisa membantu daripada pertanyaan-pertanyaan teman-teman, baik dari Selin dan juga kawan-kawannya, untuk tidak putus asa dan tetap semangat untuk belajar pendidikan gitu.
Mana tahu suatu saat nanti salah satu dari teman-teman yang akan diundang lagi menjadi narasumber ketika telah menjadi seseorang melalui pendidikan itu sendiri dan melalui sekolah itu sendiri. Sekolah penting atau nggak penting, sekolah itu penting. Terima kasih banyak. Saya Andi Wazia Syafruddin, mewakili daripada Keluarga Besar Edumacet Private Course. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, dan kita akan mengadakan live ya teman-teman setiap malam minggu. Jadi malam minggunya itu akan produktif setiap harinya dengan speaker-speaker yang keren-keren juga dari yang dipilih oleh Edumacet.id. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kita. Bye bye semuanya. Bye bye Rati, Yasmin dan moderatornya. Terima kasih juga buat Ya, Rati. Thank you banget Kak. Oke. ya, makasih banyak. Makasih ya Kak. Ya Kak, makasih. Selamat bergabung. Terima kasih Iya. Kak. Intinya semangat ya. Semoga Olimpiadanya menang dan masuk universitas. Oke, itu tadi ya teman-teman. Terima kasih.